Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah. Karena banyaknya permintaan klarifikasi untuk menjawab postingan yang viral di WhatsApp, ini tanggapan saya terkait beredarnya postingan yang konon dinisbahkan kepada seorang ulama Mauritania. Pada poin pertama, saya ingin mengatakan bahwa sholat khauf atau sholat yang dilaksanakan oleh pasukan dalam peperangan atau jihad, ya, itu bentuknya disyariatkan oleh Allah secara khusus, dengan alasan yang khusus, dan bentuk yang khusus. Sehingga jamaah dalam sholat tersebut itu sudah menjadi keniscayaan. Kenapa? Karena pasukan harus solid. Sehingga sholatnya itu disyariatkan secara bergantian saling menjaga satu sama lain. Ini berbeda dengan sholat berjamaah dan sholat Jumat, yang mana tata caranya dilaksanakan secara normal. Hanya saja dalam situasi darurat bisa diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW tentang tata cara azan saat hujan besar atau bencana. Tentu bukan untuk meninggalkan sholatnya, karena memang tidak ada rukhsah untuk meninggalkan sholat fardu, tetapi rukhsah menggantinya dengan bentuk yang lain. Di poin ketiga, pada postingan itu menekankan tentang beriman kepada qada dan qadar. Betul, setiap muslim wajib beriman kepada qada dan qadar. Tetapi bukan berarti meremehkan ikhtiar manusia dalam menghindari madarat yang besar. Ya, sebab dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, juga pengamalan salafus salih, sahabat, tabi'in dan tabi'in, tidak pernah mereka mengandalkan iman kepada qada dan qadar, lalu kemudian meninggalkan ikhtiar manusia dalam upaya menjaga jiwa atau hifzun nafsi untuk menghindari madarat yang besar. Di poin yang keempat, perlu dicatat bahwasanya mengganti sholat Jumat dan sholat berjamaah di masjid saat terjadinya wabah atau penularan wabah yang luar biasa, itu oleh para ulama dikaitkan atau dikiaskan dengan hadis Nabi yang memberi rukhsah saat hujan besar atau ketika terjadi bencana yang luar biasa dengan azan atau redaksi azan sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Di poin yang kelima, mengenai sejarah atau sirah para sahabat, ketika terjadi wabah Amwas di zaman Umar itu terdapat di wilayah Syam yang mana gubernurnya saat itu adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang aminul ummah, sahabat yang dipercaya oleh Rasulullah SAW. Beliau sendiri wafat akibat penyakit wabah yang menular di sana. Sementara di Madinah tidak ada wabah seperti di Syam, sehingga Khalifah Umar tetap menegakkan sholat Jumat dan jamaah di masjid berjalan normal. Dulu ilmu pengetahuan medis belum ada cabang yang namanya mikrobiologi dan epidemiologi dengan mitigasi yang maju seperti sekarang. Menganggap wabah itu penyakit biasa, sehingga mereka para sahabat beristihad tetap menilai bahwasanya sholat Jumat dan sholat berjamaah dilaksanakan di masjid seperti biasa dalam keadaan normal. Tentu saja itu ijtihad mereka. Dan tentu saja berpahala insya Allah. Yang wafat akibat wabah tahun tersebut, jika beriman, maka dinilai syahid sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW. Namun, kini setelah mengalami kemajuan di abad ke-20, dibuatlah mitigasi tentang pencegahan wabah menular dengan prosedur yang kita kenal sekarang ini. Inilah yang dahulu dilakukan oleh Khalifah Umar dengan menolak masuk ke wilayah wabah yang menular, dan sahabat Amr bin As
ya, yang menjadi penerus, ya, suksesor Abu Ubaidah bin Jarrah yang wafat akibat taun, melakukan mitigasi sederhana, yaitu dengan perintah isolasi penduduk yang tertular penyakit maupun yang tidak dengan berpencar di bukit-bukit yang saling berjauhan sehingga wabah itu dapat lenyap. Saya juga membaca tulisan yang sangat bagus tentang sejarah, ya, wabah menular di dunia Islam yang ditulis oleh saudara Begi Rizkiansyah, seorang penggiat sejarah, ya, yang meneliti tentang wabah di dunia Islam pada saat, ya, momentum kebangkitan Turki Utsmani dan juga saat runtuhnya Kesultanan Aceh di Nusantara. Di ujung tulisan itu ada kesimpulan yang sangat bagus. Apa ditulis di situ? Jangan sampai agama dan kaum agamawan ditinggalkan pengikutnya, ya, jika salah dalam memberikan narasi dan aksi dalam menanggulangi wabah menular seperti terjadi di Eropa abad pertengahan. Karena kalau kaum agamawan, ya, menyikapi penyakit wabah menular ini dengan sikap fatalisme atau hanya menggunakan nalar agama dan memisahkannya dengan dari nalar sains, ini tentu akan menjadi bencana bagi kita. Ya, bukan hanya bagi dunia, tetapi juga bagi Islam secara keseluruhan, seperti yang terjadi di Eropa abad pertengahan yang membawa atau menggiring orang menuju humanisme sekuler. Terakhir, saya juga ingin mengingatkan bahwa fatwa badan-badan ulama dunia seperti Al-Azhar, Mesir, Ittihad Alami li Ulama'il Muslimin yang didirikan oleh Syekh Qardawi, Dewan Ulama Senior Arab Saudi, juga secara nasional oleh Majelis Ulama Indonesia, fatwa tersebut jangan dikaitkan atau diseret-seret kepada wacana fobia Islam atau masjid sebagai pusat peradaban umat. Fatwa mereka ini dapat kita anggap sebagai ijma ulama dengan memperhatikan dalil-dalil syariah, qawaid fiqhiyah, dan maqasid syariah yang ketat. Kalaupun ada oknum yang secara politis hendak menggunakan fatwa-fatwa tersebut untuk tujuan fobia Islam atau menjauhkan umat dari masjid, maka oknum itulah yang bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga oknum itu mendapat azab yang pedih. Nah, penting juga analisis soal diselenggarakannya atau tidak diselenggarakannya sholat Jumat dan sholat berjamaah di masjid, ya, memerlukan analisis yang akurat bahwa di suatu daerah ada ancaman bahaya, sehingga harus menggunakan data yang bisa dipertanggungjawabkan keluar dari otoritas, ya, yang resmi. Jadi, sebagaimana dalam fatwa MUI itu, dipilah mana wilayah yang memang tingkat penularan wabahnya itu berbahaya, tinggi, ya, dan mana yang rendah atau tidak ada sama sekali. Jangan fatwa ini digeneralisir sehingga semua masjid tutup di seluruh wilayah Indonesia. Tidak. Perhatikan di tiap-tiap wilayah, semua DKM masjid harap merujuk kepada otoritas kesehatan dan pemerintah setempat tentang data-data penyebaran virus COVID-19 ini. Jadi fatwa itu berkaitan dengan data-data yang ada di tiap wilayah atau daerah, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga tidak ada kesan ironi. Kenapa masjid tutup sementara kafe-kafe maksiat tetap buka? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.